Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasiyah. Wujuhu yawma idil khasiyah. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idin na'imah li sya'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Shadaqallahu 'azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan apa yang sekarang kita dapatkan dengan situasi seperti ini. Senantiasa ini merupakan suatu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa akan diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga hamba Allah yang tergolong dan termaktub dalam suatu ya ayyuhalladzina amanu, hamba Allah yang beriman. Kalau hamba Allah yang beriman, apakah dia akan mendapatkan, tapi sebatas dunia saja, bukan dunia dan akhirat. Akan mendapatkan rahmat, tapi bukan rahim. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa diberikan kepada kita, khususnya umat Muhammad, umat akhir zaman, terutama kita. Berbanggalah kita menjadi hamba Allah dan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena syafaat nanti akan ditebarkan dengan ribuan syafaat, bahkan jutaan syafaat dari baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Berbanggalah kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini di mana kita mencari segala sesuatu dengan keberadaan hal seperti ini, air seperti ini, suasana indah seperti ini mencerminkan suatu hal yang tidak ada duanya, yaitu yang berhubungan erat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat alamah. Tetapi nikmat alamah ini merupakan suatu nikmat yang tidak ada duanya, yang tidak bisa terputuskan dengan apa yang dinamakan nikmatnya pagi, yaitu nikmatnya fajar, yaitu nikmat daripada Al-Quran yang dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholati lidulukis samsi illa ghasaqil lail wa qur'anan fajri inna qur'anan fajri kana mashhuda. Di sini disebutkan aqimis sholati liduluki samsi, jalankanlah sholat, dirikanlah sholat sebagaimana sholat termaktub liduluki samsi, mulai matahari tergelincirnya matahari, illa ghasaqil lail, sampai matahari di pertengahan daripada malam, jadi sampai sepertiga malam, di tengah malam. Wa qur'anan fajri, dengan membaca Al-Quran di waktu sholat subuh, di waktu fajar. Keutamaan ini yang Allah janjikan, di mana hamba Allah, berbanggalah mereka yang bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Di sini disebutkan inna qur'anan fajri kana mashhuda, sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu sholat subuh ini kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikatul muqarrabin, para malaikat yang ada pada waktu sholat subuh, menyaksikan semua yang ada pada diri kita yang menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Kenikmatan sholat subuh secara berjamaah, pahalanya semuanya ini merupakan suatu berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mendirikan sholat subuh, apalagi sholat subuh berjamaah. Susah banget. Makanya di sini disebutkan aqimis sholati, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat di sini aqimis sholati. Karena apa? Menjalankan sholat subuh itu beratnya minta ampun. Tekanan daripada iblis itu masya Allah. Tidak semudah kemudian bangun, kemudian kita sholat sebagaimana sholat asar, duhur, tidak semudah itu. Cobaannya berbagai macam.
dengan nikmatnya tidur, apalagi tidurnya kurang, apalagi banyak begadang, tidak mungkin dia bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Sekarang di sini apa manfaat daripada sholat subuh di sini? Manfaat sholat subuh yang pertama, karena ini sholat subuh susah banget, kadang-kadang dijalankan hanya beberapa gelintir jamaah. Allah mendatangkan rahmat, hidayah dan manfaat yang luar biasa di balik sholat subuh secara berjamaah. Illa ghusaqil lail wa Qur'anan fajri. Di pertengahan malam sampai kita membaca Al-Quran di situ. Manfaat daripada sholat subuh satu adalah mendatangkan keberkahan. Keberkahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, ya Allah, berkailah umatku yang bangun pagi di sholat subuh. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Hanifah, Ibnu Majah. Ini disebutkan suatu hal yang begitu pentingnya dengan keberkahan yang dibagikan Allah kepada umatnya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Ketika kita bangun sholat subuh, kemudian setelah menjalankan sholat subuh, mendapatkan keberkahan dari Allah yang luar biasa, maka Allah berikan kita rezeki yang luar biasa juga. Apa rezeki itu? Antum jangan salah persepsi. Bukannya kita, Ustaz, saya sering jamaah subuh, tetapi pada dasarnya saya kenapa utang-utang saya belum lunas, kenapa ini begini begitu. Rezeki dari Allah itu bukan berarti ketika antum jamaah sholat subuh kemudian antum utangnya lunas, enggak seperti itu. Yang namakan rezeki yang paling utama adalah kenikmatan sehat yang luar biasa. Antum enggak sakit, antum dalam keadaan sehat. Kalau kita sakit bagaimana? Utang sana, utang sini, gali lubang sana, tutup sini. Tidak pernah ada ujungnya. Untuk apa? Untuk berobat, tidak pernah ada habis-habisnya. Belum lagi obat habis, harus beli lagi, nebus obat yang lain. Ini merupakan suatu bukan keberkahan, tapi merupakan suatu inna adzabi lasyadid, suatu azab. Masya Allah. Karena apa? Karena ini akan menggulung dan menghabiskan harta yang kita punya. Artinya apa? Kekayaan yang kita punya enggak kekal. Kekalnya apa? Kekalnya adalah sesuatu yang mendapatkan keberkahan dari Allah. Bal tu'thirul hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang kedua, manfaat daripada sholat subuh secara berjamaah adalah mengantarkan kita ke surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjalankan sholat bardain, yaitu sholat bardain, tahu apa itu sholat bardain? Sholat bardain adalah sholat subuh dan asar. Maka Allah masukkan orang itu ke surga. Sholat subuh dan sholat asar secara jamaah dilakukan, Masya Allah pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan suatu pertanda. Kenapa? Bahwa Allah sayang sekali kepada hambanya, bahwa Allah sangat ridho apa yang hamba lakukan secara berturut-turut sebatas itu ke jalan keimanan. Allah jujur tidak ridho jika hambanya melakukan banyak kemaksiatan. Kenapa? Allah sendiri juga tidak ridho umat Muhammad Rasulullah SAW akan masuk neraka, tergelantung atau terjerumus dalam suatu kemaksiatan yang tidak pernah ada putusnya, kemudian masuk neraka. Allah sebenarnya tidak ridho. Bahkan baginda Rasulullah SAW selalu sujud di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Untuk mengangkat umatnya dari neraka. Masya Allah. Apakah kita tidak malu ketika kita berada di dunia seperti tidak pernah ingat sama baginda Rasulullah? Kalau kita merasa malu tak ingat kepada baginda Rasulullah, jangan lakukan maksiat, jangan lakukan suatu hal yang membebankan daripada baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, akan menjadi penghalang masuk neraka. Qala Rasulullah SAW, tidaklah umatku masuk ke neraka apabila umatku itu mengerjakan sholat, yaitu sholat subuh, dan mengerjakan sholat ketika matahari mulai tenggelam, yaitu sholat asyar. Inilah sholat ini yang akan mengantarkan kita, menjauhkan kita daripada masuk ke neraka. Maka dari itu banyak sekali karismatik di sini, banyak sekali di sini kenikmatan, banyak sekali di sini suatu hal yang harus kita pelajari agar kita terjauh dengan siksa dan azab api neraka. Banyak sekali di sini merupakan suatu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada umatnya, yaitu umat Muhammad,
berlimpah-limpah rahmat kepada umat Muhammad. Tetapi umat Muhammad itu sendiri yang tidak bisa mengerti, umat Muhammad yang tidak bisa mempelajari, tidak bisa memahami. Pelajarilah kita, pahamilah semuanya yang ada. Jangan sampai kita tergelantung dengan kenikmatan tabu yang akan membebankan kita nanti kehidupan di selanjutnya. Jangan sampai segala sesuatu yang nanti akan jadi bumerang buat kita selamanya, dengan waktu akhirat yang begitu panjang, tidak pernah ada habisnya. Dunia fata morgana, tidak pernah ada habisnya di dunia ini kalau kita ngikutin. Tetapi habisnya di dunia ini habis yang sifatnya adalah menyakitkan. Lain dengan kehidupan di akhirat, habisnya tidak pernah ada habisnya selamanya. Yang keempat, manfaat sholat jamaah subuh adalah sebagaimana mereka menjalankan sholat semalam penuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjalankan sholat subuh secara berjamaah, maka dia seperti menjalankan sholat subuh atau sholat semalam penuh. Ini merupakan suatu rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangganya kita, begitu nikmatnya ketika kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Masya Allah. Kadang-kadang susah, kadang-kadang kita terbengkalai dengan cengkrama-cengkrama yang ada pada tubuh kita, yaitu cengkrama iblis. Inilah yang memberikan kita tulir-tulir yang gak jelas. Inilah yang memberikan kita suatu hal yang akan mencekam kita. Untuk apa? Untuk nggak bangun. Untuk apa? Untuk senantiasa tidur jalan terus. Untuk apa? Yang intinya, endingnya adalah kita tidak menjalankan sholat subuh. Jamaah sudah kagak, sholat subuh wahdi, sholat subuh sendiri sudah tidak pernah dijalankan. Masya Allah, akan jadi apa? Dan mau dikemanakan kita ini nanti? Yang kelima, akan menjadi jaminan Allah. Kalau Allah sudah menjamin kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman, seperti dijelaskan dalam Bukhari Muslim ini, barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkapkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim 163. Ini merupakan suatu hadis yang menyatakan bahwa begitu pentingnya kita mendapatkan jaminan dari Allah. Kalau Allah sudah menjamin, apa yang Allah jaminkan kepada kita, insya Allah kita masuk ke neraka dijamin oleh Allah tidak akan masuk neraka. Kita surga dijamin oleh Allah kita dimasukkan di surga. Jaminan Allah tidak pernah ada bohongnya. Lain dengan jaminan manusia yang banyak brutalnya, banyak kebohongannya. Yang keenam, akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ketika dia keluar dalam kegelapan di waktu sholat subuh, maka Allah nanti akan menggantikan kegelapan itu digantikan dengan cahaya di hari kiamat. Ini merupakan suatu begitu manfaat besarnya sholat subuh untuk keberkahan kita, untuk suatu hal yang menuju makrifat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan diri kita pada Allah merupakan suatu hal yang penting, merupakan suatu hal yang hakiki yang harus kita terapkan, yang harus kita benar-benar lakukan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yaitu disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'ana kana mashuda. Inna Qur'an fajri kana mashuda. Jadi sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu sholat subuh karena mashuda itu disaksikan oleh para malaikat. Begitu bahagianya, begitu bangganya ketika kita disaksikan oleh para malaikatil muqarrabin. Malaikat menyaksikan kita ketika kita menjalankan sholat subuh berjamaah, ketika kita melangkah berapa langkah dari rumah, ini merupakan suatu pahala tersendiri. Ketika kita keluar dari rumah ambil air wudu, pahalanya sendiri. Semua itu nanti di step by step mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jalankanlah semua. Begitu banyak momen-momen yang harus kita kerjakan di waktu sholat subuh. Jangan sampai dihindari. Jangan sampai hal-hal ini terjadi pada hal apa yang tidak seharusnya kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya adalah menghindari kita dari kemunafikan. Ketika kita menjalankan sholat subuh,
merupakan suatu ketenangan hati pada diri kita. Ketika kita mau berbohong, kita mikir, kita bisa pegang amanah, kita bisa pegang segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, apa yang diajarkan dalam Al-Quran, kita bisa pegang semua. Artinya kita dijauhkan oleh Allah, dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kemunafikan yang ada. Yang terakhir, manfaat daripada sholat subuh, yaitu adalah suatu hal yang kita bisa melaksanakan sholat qobliyah, di mana sholat qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bisa jalankan sholat qobliyah ini. Kalau kita sholat sendiri di rumah, kita tidak bisa menjalankan qobliyah sholat sunnah sebelum sholat subuh. Qobliyah subuh tidak pernah kita jalankan, langsung aja kita sholat subuh, tidak pernah kita jalan yang lain-lain. Tetapi kalau di situ, ketika kita sholat jamaah, sebelum kita menjalankan sholat jamaah, kita jalankan dulu sholat qobliyah subuh 2 rakaat, lagi kita sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Ini merupakan suatu hal kebaikan yang tertanam kepada kita daripada dunia dan seisinya. Bisa tidak dibayangkan? Dunia seisinya semuanya berapa nilai, berapa triliun, tidak bisa dibayangkan. Tapi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan apa? Sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Maka dari itu, jalankanlah semua dengan sholat qobliyah subuh yang kita lakukan. Ini merupakan suatu cermin bahwa kita berusaha untuk mendekatkan diri makrifat kita pada Allah, hablum minallah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji manfaat daripada sholat subuh ini. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'ana fajri inna qur'anan fajri kana masyhuda. Ini merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Jalankanlah semuanya dengan baik, jalankanlah segala sesuatu dengan ridho dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz Takdim Ustadz muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan kita bisa menjalankan. Yang paling penting adalah kita realisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai setelah kita mendapatkan tausiah kemudian masuk telinga keluar telinga kiri tanpa ada hempitan, tanpa ada hinggapan dalam hati. Ini merupakan suatu hal yang sia-sia kita jalankan. Kita mendengarkan tausiah aja sudah Masya Allah pahalanya luar biasa, apalagi kita dengarkan di waktu subuh. Pencerahan bimbingan amalan ini yang kita jalankan tiap pagi sudah mencerahkan, sudah membimbing kita, kemudian kemudian mengamalkan. Kita amalkan dengan amalan-amalan ini. Jangan sampai kita terbuai dengan amalan-amalan iblis. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.